Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andan Susanto. Saya saat ini mengikuti program calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan. Saat ini kala saya di SMK Negeri 1 Banjit. Untuk saat ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 terkait dengan coaching supervisi akademik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan melakukan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Nur Satika Putri yang akan saya observasi, dan nanti akan ada 3 tahapan Bu Nur Satika kaitan dengan observasi. Bu Nur Satika kait dengan pasca observasi ini kita lakukan pada tanggal 23 Agustus ini di hari Jumat ya Bu Nur Satika 2024. Kemudian untuk Bu Nur Satika ini mata pelajarannya bahasa Inggris. Ya, di bahasa Inggris. Terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris, tentu ada materi yang akan diajarkan nanti ke siswa ya Bu Nur Satika ya. Terkait dengan tujuan pembelajarannya nih Bu Nur Satika, apa yang akan dicapai pada tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran sendiri, materi yang akan saya ambil merupakan recontext about personal experience. Tujuannya sendiri berdasarkan elemen yang saya ambil dari capaian pembelajaran, yaitu fase E, dan elemennya menulis, mempresentasikan. Jadi untuk tujuannya sendiri adalah untuk merencanakan dan menulis recontext about personal experience secara kaidah dan unsur kebahasaan. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Nur Satika. Jadi nanti materinya recontext terkait dengan tujuan pembelajarannya. Ini berarti nanti siswa diharapkan mampu untuk merencanakan dan menulis ya, kait dengan materi recontext. Iya, benar. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua nih Bu Nur Satika terkait dengan indikator ketercapaian ya, tentu kan ada tujuan tadinya. Ya, setelah tujuan kita harus analisis terkait dengan identifikasi nanti tujuan yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran itu apa gitu lah, indikator keberhasilannya. Tentunya indikator capaian pembelajaran itu saya rancang berdasarkan tujuan pembelajarannya. Yang itu tadi adalah merencanakan dan menulis. Artinya indikator capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu merencanakan dan menulis recontext about personal experience secara kaidah dan unsur kebahasaan. Secara kaidah ya. Jadi peserta didik itu diharapkan mampu ya, untuk menulis, merencanakan recontext sesuai dengan kaidah. Ya, oke. Terkait dengan strategi ya, kita kan tentu dalam melakukan pembelajaran itu ada strategi pendekatan gitu Bu Nur Satika ya, baik itu dari model pembelajarannya. Nah ini kira-kira Bu Nur Satika nanti akan menggunakan metode apa dalam proses pembelajaran? Metodenya dulu. Metodenya saya strategi pembelajaran saya menggunakan metode berdiferensiasi proses. Gitu. Proses ya? Iya. Oke, kalau pendekatannya melalui strategi metode berdiferensiasi proses sesuai dengan kebutuhan murid ya, kalau jadi kita ketahui. Di awal saya Diagnosis ya? Ya, mendiagnosis awal dulu peserta didik. Ya, kemudian saya merencanakan mereka berkelompok sesuai dengan diagnosis awal, yaitu saya mengambil kesiapan belajar. Seperti itu. Baik. Melalui kesiapan belajar peserta didik. Ya, intinya lebih kepada kebutuhan murid itu ya, Bu Nur Satika ya. Tadi untuk strateginya melalui berdiferensiasi proses, dan kemudian untuk model, ada nih misalkan model pembelajaran mau menggunakan project based learning atau problem based learning. Ini Bu Nur Satika mau pakai model apa nih? Untuk bahasa Inggris sendiri itu kan udah aturan baku ya Pak, melalui CP atau capaian pembelajaran. Itu kami menggunakan
genre based approach, itu pendekatan berbasis teks. Oke, ini memang sudah khusus aturan baku yang ada di pembelajaran. CP yang ada di bahasa Inggris. Ya, benar. Jadi melalui genre based approach, pendekatan berbasis teks. Oke, Prof ya. Oke, Bu Nur Satika, mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan, yang untuk ya terkait dengan pelaksanaan observasi nanti. Harapannya nanti apa yang Ibu Nur Satika sampaikan ini dapat tercapai sesuai dengan tujuan ini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bu Nur Satika. Ya, sama-sama Pak Andan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di observasi kita di tanggal 28 Agustus ya, di hari Rabu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Andan. Ya, sama-sama. Ready class, before we start our lesson, let's pray together. Start. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I want to ask you about the last meeting we meet. Did you still remember what we learned? What did you do? Last weekend. Okay, what did you do last weekend? I went to restaurant. Gitu ya. Okay, are you ready to study now? Are you ready to study English now? Ready. Okay. Now I will give you example about the dialogue. Okay? Can you see it clearly? Can you see it clearly? Bisa kelihatan? Ya, oke, say. Okay. This is the conversation or the dialogue about Vita and Sinta. Okay? Hi Sinta. Hi Sinta. What did you do in previous holiday? What did you do in previous holiday? Hi Vita. Hi Vita. I went to Bali with my family. I went to
personal experience ya. About Sinta and Vita. Sinta, what's Sinta? Where Sinta go holiday? Sinta went to Bali. How about Vita? Vita just stay at home. Okay, good. Okay, now please work in pairs. You know, I forget, sorry. I will give you worksheet. Yeah. Okay. Worksheet. Okay. You will practice. Just practice. Practice. Don't forget to write your name. Oh, don't forget to write your name. Don't forget to write your name. Please read the instruction. Just what instruction? Yeah. Work in phrase. Compose a dialogue. Buat dialog ya. About your personal experience. Okay. Okay. Using just simple sentence. Ya. Kemarin kita sudah latihan. Ya. What did you do the last weekend? Okay. Silakan please compose a dialogue about your what did you do the last weekend work in phrase. Okay? Okay. I give you time to compose a dialogue now. Okay.
Faris, what did you do last weekend? Last weekend, I helped my dad. Why did you help? I cleaned our garden. How about you? I played badminton with my friend. Oh, it's boy enjoy moment. Okay, thank you. How about your reaction? What to try again? Okay? Okay, Sarah. You, silakan. Please stand up. Okay, please stand up, please. I was fashioned to the beach. What did you do? I played in the water, built sandcastle, and went around the beach by boat. Wow. That was fun. How about you? Where did you take your vacation last month? I went to Go with? with my family. Where are you going there? I want to go. Okay, then I say goodbye. Amin. Okay, thank you. Is it good? The last president. Hi Aline, what did you do in previous holiday? Hi Adam, I went to swimming pool with my family. Wow, fun. I just stay at home. Why? Because I want to rest at home. Are you not bored? No, I'm not bored. Do you like traveling to the pool? Yes, I'm happy and enjoy. Okay, thank you. What's your opinion? What's your opinion? Much for today. And the last is I will give you a exercise from the Google Form ya. Nanti kita akan kirimkan exercise melalui Google Form to your WhatsApp group. Okay? You can that's multiple choice ya. Nanti kita akan bergerak kemudian the result send to my email. Okay? And then what is your comment about our learning today? What is your comment about our learning today? Komennya apa? Happy. Apa? You learn about what did you do last weekend, gitu ya. Kalian bisa menceritakan apa yang kalian you can tell about your experience ya. Okay? Is there any difficult? To make a dialogue? Ada kesulitan nggak buat dialognya? Okay, yeah, we can learn every day about it. Okay? Okay, whereas you have done very good job today. Okay? Most of you active. I hope next time you are important the interaction. Yeah? How do you feel with the reason? Did you have fun? Yeah. Is there anyone to say something for today? No. It's enough, Miss. Okay. Thank you very much for today. Thank you very much so much for today. Please, Okta. Okay. Please, Okta, before you go home, pray. Let your friends to pray. Before we go, let's pray together. Start. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I forget to submit your work. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya kita akan melakukan pasca observasi. Selamat pagi Bu Nur Satika. Selamat pagi Pak Anda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Ya, bagaimana dengan Pak Anda? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke Bu Nur Satika. Iya, Pak. Kemarin Bu Nur Satika sudah melakukan pembelajaran dan saya melakukan observasi pada saat Bu Nur Satika mengajar. Itu saya ada catatan terkait dengan untuk refleksi Bu Nur Satika ya. Siap Pak. Ternyata kemarin itu
apa yang sudah disampaikan pada proses pembelajaran Bu Nur Satika di kelas itu sangat baik ya. Iya. Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran dan tentu itu mengakomodir kebutuhan siswa, begitu ya. Tapi tentu harus ada perbaikan Bu Nur Satika terkait dengan bagaimana lebih memotivasi siswa lagi dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kemarin itu kan Bu Nur Satika adalah untuk merencanakan dan siswa diharapkan mampu untuk menulis ya. Iya, benar. Terkait dengan rekonteks. Iya, benar. Betul ya. Oke. Terkait dengan mungkin perasaannya bagaimana Bu Nur Satika kemarin setelah dilakukan observasi, sekarang perasaannya bagaimana ini perasaannya? Perasaannya menyenangkan ya Pak. Menyenangkan ya. Selalu menyenangkan dan Oke. merasa puas. Merasa puas ya. Ketika saya mengajar, karena saya kan mengajar berdasarkan dengan modul ajar Ya. yang sudah saya buat. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, jadi perasaannya senang ya Bu Iya. Nur Satika karena sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajarnya. Iya. Kemudian Bu Nur Satika, kita akan mengidentifikasi terkait dengan mungkin dari hambatannya dulu Bu Nur Satika. Dari hambatan tentu dalam proses pembelajaran kemarin itu ada hambatan, mungkin baik dari apa yang harus disiapkan itu belum pas dari LCD atau apa, atau bahkan dari modul ajarnya, ada nggak kemarin? Kalau untuk hambatan sendiri, mungkin kurangnya kosakata anak ya Pak ya. Oh iya, kosakata anak. Mungkin saya akan lebih banyak memberikan kosakata ke anak, sehingga anak itu memiliki keterampilan. Oke, Gitu. ya. Basic dasarnya dalam bahasa, karena pada dasarnya anak-anak ini rata-rata di sini mereka tidak menyukai bahasa Inggris Iya. karena tidak mengerti ibu. Betul, rata-rata begitu ya. Jadi agar mereka lebih semangat lagi, mungkin saya akan lebih banyak ke bahasanya, yaitu melalui vocabulary atau kosakata, menambah kosakata mereka. Apalagi anak SMK ya, Bu Nur Satika ya. Luar biasa. Dari untuk mereka mempelajari apalagi bahasa Inggris ya. Iya. Menurut mereka itu sulit ya. Ya, Ya, bagi pas- seperti itu. Kendala kami di situ. Itu kendala utamanya. Iya. Oke, mungkin ada respon murid ya terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu, apakah proses kemarin itu siswanya menurut Ibu Nur Satika setelah menerapkan model ajar berdiferensiasi itu meningkat atau siswa murid antusias atau bagaimana kemarin? Tentunya kalau kita mengajar sesuai dengan modul ajar, sesuai dengan langkah-langkah, itu kan pastinya terorganisir ya Pak. Iya, betul. Jadi kalau terorganisir itu artinya mereka bisa mengikuti langkah-langkah kita. Gitu. Jadi untuk respon siswa sendiri ya, saya rasa mereka sudah bisa mengikuti Pak. Oke. Gitu. Sudah bisa mengikuti. Oke, sudah ya. Istilahnya kalau di ini antusias gitu ya, anak-anak antusias. Kemudian tentu ada hal yang positif nih Bu Nur Satika terkait dengan kegiatan pembelajaran dan mungkin ya ada manfaat terhadap perkembangan murid, misalkan siswa itu pada prosesnya kan kemarin menggunakan berdiferensiasi proses ya. Iya. Tentu mungkin apakah siswa kemarin berkolaborasi dalam proses pembelajarannya dalam menyelesaikan proyek yang diberikan atau ada nggak rasa tanggung jawab siswa begitu kemarin? Karena saya menggunakan berdiferensiasi proses. Di mana mereka itu saya buat dalam berkelompok, sehingga mereka diharuskan untuk berkolaborasi satu sama lain. Artinya mereka punya tanggung jawab masing-masing dalam kelompok tersebut, gitu ya Pak ya. Dan mereka mampu bertukar pikiran, sehingga mereka bisa menciptakan atau menghasilkan karya yang sudah menjadi proyek dalam mata pembelajaran yang saya buat, yaitu dalam materi rekonteks about personal experience ya Pak ya. Gitu. Jadi sudah sesuai. Sudah sesuai Bu Nur Satika. Iya. Oke, tadi kita menemukan mengidentifikasi satu problem ya Bu Nur Satika. Iya. Karena anak SMK itu tidak mau atau kecintaannya atau antusiasnya mungkin ya pada pembelajaran bahasa Inggris kaitan dengan apalagi kosakata. Tadi kan masih kurang buat nah, ini tentu Bu Nur Satika ada upaya atau solusi atau rencana aksi yang seperti apa nanti agar anak-anak itu dalam mempelajari khususnya bahasa Inggris ya.
itu dia mau gitu, semangat gitu. Ya, mungkin saya akan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak ya. Oke, teman sejawat. Teman sejawat sesama di MGMP Bahasa Inggris, bahwa kami ada wadah yaitu MGMP Bahasa MGMP. Inggris SMK. Oke. Sehingga kami selalu di situ berkolaborasi dalam bagaimana ya anak-anak kita ini punya minat ini dalam bahasa Inggris seperti itu. Contohnya misalnya kami selalu ada yel-yel sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Kemudian di sela-sela pembelajaran jika bosan kami selalu tiba-tiba ayo nak kita nyanyi bahasa Inggris bersama-sama. Oke, ya itu lebih baik itu ya. Iya. Oke, jadi ada langkahnya ternyata dengan cara yel-yel, kemudian ada lagu bahasa Inggris gitu ya, agar mereka itu kecintaannya. Kadang juga ada gamesnya. Oh, ada gamesnya, ice breaking-nya gitu. Jadi, oke, jadi untuk kaitan dengan strateginya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ke depan Bu Nursatika. Iya Pak. Dan untuk tentu ada yang tadi ya, kan ada MGMP tuh Bu Nursatika. Biasanya kalau di MGMP itu siapa nanti yang bisa menemani atau bisa memantau atau memberikan refleksi ke Bu Nursatika terkait dengan pembelajaran? Ya misalkan yang tadi tujuannya adalah upaya untuk melakukan bagaimana siswa itu lebih suka kecintaan dengan bahasa Inggris. Ada nggak nanti yang mendampingi? Selalu Pak. Selalu kami ada ya? Setiap bulan itu Ada yang selalu tahu? ada observer. Observer, gitu ya, oke. di sekolah. Itu bisa senior, bisa dari kurikulum. ya. Bahkan kepala sekolah sendiri pun akan langsung observasi ke dalam kelas. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu Nursatika. Jadi sudah ada upaya dan nanti komitmen tanggung jawabnya pun sudah akan direncanakan siapa yang akan menemani dan rencana aksinya juga sudah konkret di sini sudah ada. Hanya di sini mungkin terkait dengan tindak lanjutnya ya, semoga bisa diimplementasikan dengan sebaik-baiknya gitu Bu Nursatika ya, bisa diterapkan khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMK gitu. Mungkin itu saja Bu Nursatika. Mungkin ada satu lagi catatan saya terkait dengan penilaian itu nanti lebih diinikan lagi ya, karena tentu pada kurikulum Merdeka ini kita harus menilai itu berdasarkan karakter juga, sikap. Selain sikap ada penilaian formatif dan ada penilaian sumatif. Itu aja Bu Nursatika. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Nursatika. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.